Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah syukurillah wa ni'matillah wa la haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Wa salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fi qawli wa tiwahin. Wa salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fil malaa'ila ala yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alayya lamu man halaqahu wa dhifal barfasham nangka gitu agak beserta yang meladi. Amma ba'du. Pertama-tama saya berwasiat khusus untuk diri saya dan keluarga saya, terutama buat saudara-saudara, anak-anak yang saya cintai, agar selalu bertakwa yang sebenar-benar takwa. Wabil khusus bisa menyembah Allah Subhanahu wa taala dalam sholat 5 waktunya. Wabil khusus dalam berbakti kepada orang tuanya. Wabil khusus untuk mengenal Tuhan yang lebih dalam. Yang berdua, mari kita aturkan salam dan salawat kepada Nabi Muhammad SAW serta para sahabat-sahabatnya, ahlul baitnya, wabil khusus kita umatnya sampai yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah ala kulli hal. Kita juga harus berterima kasih kepada guru-guru kita, wabil khusus guru-guru di sekolah, wabil khusus dosen-dosen kita di kampus, wabil khusus guru-guru ngaji kita. Semoga beliau semua yang mengajar dan kita yang belajar, Allah segala bukakan pintu maaf yang seluas-luasnya, Allah bukakan pintu taubat yang sebenar-benarnya, Allah bukakan pintu rezeki yang seluas-luasnya, Allah bukakan pintu pengenalan yang sebenar-benarnya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah ala kulli hal. Pada malam hari ini kita masih melanjutkan kajian kita wabil khusus tentang fikih, yang dimana sudah sampai di penutup untuk bersuci atau hadas. Sebelum dilanjut, ada yang mau ditanyakan dulu kah tentang hadas? Gitu. Kalau ada kita bahas dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama-tama saya minta maaf karena terlambat, karena tadi agak hujan juga. Iya, apa? Iya, karena hujan juga, jadi agak neduh. Bismillahirrahmanirrahim. Faqad qala al-Imamul Mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi barakatihi wa bi ulumi wa ghafara lahu wa limasyikihi amin. Faqala Syekh, khotimatun artinya penutup, yahrumu bil hadasi, yang diharamkan sebab berhadas, salatun yaitu salat, wa tawafun yaitu tawaf, wa sujudun dan sujud, wa hamlun mushafin yaitu memegang Quran, wa ma kutiba lidarsi Qur'anin yakni membaca Quran atau menderes, bahasa Jawa itu deres, walau ba'di ayatikallahi wal ibrah, maupun mendengarkan atau mengambil pelajaran daripada Quran, bi qasdi darasati tabaruki bihali wal kitab, baik mengambil manfaatnya maupun faidahnya daripada satu kitab, duna ma badaha bil kitabi li nafsi aw li ghairi tabarru'a walillahi fa imruhu alhamluhu wa amamata'in wal mushab, walaupun yang berkaitan dengan sesamanya atau sejenisnya. Wallahu a'lam bishawab. Saudara-saudara yang saya muliakan, jadi pada malam hari ini kita akan membahas sedikit tentang hal-hal yang diharamkan sebab berhadas. Gitu. Yang pertama ialah salatun, yaitu salat dikarenakan kita ini belajar secara detail. Di situ kita masih bertanya, yang pertama tentang yahrumu bil hadasi, yaitu hadas apa yang dimaksud gitu. Karena kalau kita tidak pernah belajar nahwu shorof tentu akan kebingungan. Karena hadas itu ada 3, ada yang kecil, besar, dan sedang. Dan kita baru belajar yang kecil maupun yang
besar. Yang besar pun belum kita bahas. Itu yang pertama. Yang nomor dua, di situ ada kata-kata salatun. Salatun itu merupakan isim nakirah. Di dalam kitab Jurumiyah dikatakan wa nakira kullu ismin syai'in fi jinsihi la yaktasihu bihi wahidun ahor. Yang artinya suatu nama yang dinamakan masih nama umum. Jadi wasolatun itu nama umum, sholat. Ya, kalau kita kan pertanyaan nih sebagai orang awam, Bu atau Bapak-bapak, yang pada intinya ini sholat apa yang dimaksudkan gitu ya. Itu yang akan kita jelasin pada malam hari ini gitu. Yang pertama, Senin tanggal berapa? Hah? 6 2005. Hal yang diharamkan ketika hadas gitu. Yang pertama, ditanya ini hadas apa yang dimaksud? Dikarenakan ada kalimat di dalam kitabnya, di dalam kitab disebut yahrumu bil hadasi gitu, yahrumu bil hadasi. Nah, karena kita belajar tentu akan kita memahami di sini ada lam, Pak. Ada lam, ada huruf lam. Lam di sini disebut lil ahdi, yang artinya ada tujuannya atau ada maknanya. Gitu. Jadi bil hadasi itu ada tujuan atau ada maknanya. Lantas hadas apa yang dimaksud? Yakni hadas kecil. Gitu, hadas kecil. Karena hadas itu ada 3. Hadas ada 3. Ada yang asgor, ada yang mutawasid, sedang, ada yang akbar, besar. Gitu. Ada yang besar, kecil, dan sedang. Dikarenakan di kitabnya ditulis bil hadasi ada lam lil ahdi, berarti ini dimaksud tentang ada tujuan dan maknanya. Apa maknanya? Yakni hadas kecil. Dikarenakan suatu isim nakiroh. Nah, di sini kan ada namanya. Kaitannya dengan apa kan gitu? Kaitannya dengan apa? Karena di kitab tersebut ada huruf namanya salatun gitu, salatun. Salatun ini merupakan isim nakirah. Isim nakirah itu namanya nama yang umum, nama yang orang lain pun paham. Karena Rasulullah SAW hijrah sama Abu Bakar ke goa. Goa apa yang dimaksud? Goa Sur. Kayak gitu maksudnya. Kalau lagi haus kita minum, itu namanya yang umum. Sama dengan ini. Kenapa yahrumu bil hadasi aja tidak dijelaskan yahrumu bil hadasi asgor? Karena orang yang mengaji kitab Fathul Muin dia udah hatam dulunya. Karena nggak perlu dijabarkan lagi. Kayak gitu. Kalau bahasa kitab gini jadinya, Bu. Kalau bahasa kitab hadas, ada ininya nih. Ininya yang nggak kelihatan dalam kurung. Hadis juga begitu. Kayak gitu kira-kira. Sekaitannya yahrumu bil hadasi salatun. Salatun itu isim nakirah. Wa nakirah kullu ismin fi jinsihi wa takisuhu wahidun akhor. Kira-kira begitu kaidah di Jurumiyah. Nih Ibu kan dulu pesantren. Apalah Jurumiyahnya enggak? Nah itu. Ya, bro-bro, saya juru masak. Oke. Gitu. Tapi kita nggak ngaji kayak gitunya. Kita maksudnya, kok bisa sih guru menentukan itu hadas kecil kan gitu dong? Karena
kalimat sesudah hadasi itu ada isim nakiroh. Nakiroh itu berarti ungkapan umum. Berarti di sini maksudnya kecil. Kalau yang kecil aja kagak boleh, apalagi yang besar. Kayak gitu kurang lebih. Kayak gitu kurang lebih. Ini yang akan kita pelajarin yang pertama. Sampai sini ada yang mau ditanyakan nggak? Belum? Jadi di kalimat tersebut, Bu, khotimatun yahrumu bil hadasi salatun. Kan gitu. Salatun itu isim nakiroh. Isim nakiroh itu ungkapan yang umum. Nah, kita nanya dong, hadasi itu hadas apa? Hadas besar, kecil, atau sedang? Sedangkan di kitab maupun di Google, dia nggak disebutin. Kita nyebutinnya pakai tata bahasa Arab, ada nahwu, sorof, dan balagoh gitu. Lantas kita bertanya, apa saja kan gitu? Apa saja? Apa saja yang diharamkan? Apa saja yang diharamkan? Yang pertama satu, yaitu sholat. Sholatun. Karena dia pakai domir atau domah, sholatun berarti tanda tanya lagi, sholat apa yang dimaksud kan gitu. Yang pertama sholat fardu. Fardu apa? Fardu ain dan kifayah. Fardu ain dan kifayah. Itu yang pertama, fardu ain dan kifayah. Boleh tidak menyebut sholat 5 waktu itu sebagai sholat wajib? Boleh tidak nyebut sholat 5 waktu itu sholat wajib? Boleh. Gimana? Boleh tidak nyebut sholat 5 waktu sholat wajib? Fardu sama wajib tinggian, fardu berbeda dia. Gitu. Puasa wajib apa fardu? Innalillahi. Ya udah, kita nggak bahas gitu-gitu. Intinya ya boleh, cuman beda nanti maknanya. Tapi boleh. Diingat-ingat boleh. Nanti disebarin kagak boleh. Fardu wajib sama baik. Boleh gitu. Cuma nanti ketika anak nanya, Bu, fardu ain apa wajib ain? Yang mana ya? Fardu kayaknya dah. Fardu ain berarti. Nanti umpama kan anak ada di pondok nanya pulang. Ya kira zuhur itu fardu ain apa salat wajib? Fardu ain kayaknya deh. Fardu ain. Berarti fardu ain atau fardu kifayah tidak boleh sholat kalau tidak ada wudhu. Nggak boleh. Apapun. Nggak boleh. Umpama kita nggak punya wudhu, sholat zuhur, sholat subuh, nggak boleh. Haram hukumnya, bahkan jadi dosa besar. Gitu. Tapi, karena kita ngaji, ada garis 2, sholat jenazah, boleh tanpa wudhu. Boleh tanpa wudhu. Kan gitu. Kan gitu dong. Pasti nanya, dalilnya bos kan gitu. Dalilnya yakni mendoakan saja. Dalilnya tentang bab berdoa. Siapa juntrungannya? Juntrungannya 2 imam. Siapa imamnya kan gitu. Siapa imamnya? Imamnya menuju kepada 2, namanya ada Imam Syafi'i dan Imam Tabari atau Tobari. Gitu. Bagaimana caranya? Contoh kita lagi pakai sepatu, mau jalan, tiba-tiba ada jenazah masuk, kita nggak ada wudhu, boleh nggak ikut sholat? Boleh, tapi nggak boleh niat langsung
doa aja Allah maghfirlahu warhamhu wa'afi wa'fuhanhu. Ya. Langsung takbir boleh, tapi nggak ada niat. Tapi dia hitungannya ikut 2 imam. Di luar 4 imam nggak ada. Maksudnya saya nggak paham. Ya kalau kita sholat jenazah kan kudu pakai niat. Usolli sunnata zanazah kan gitu. Ini nggak ada wudhu dia, tapi mau ikut sholat. Boleh, tapi jangan pakai niat. Kalau pakai niat dosa besar itu. Karena nggak ada wudhu. Gerakannya ikutin nggak apa-apa, bebas. Berarti bener. Ya nggak gitu Pak. Jadi kan belajar. Umpama pakai sepatu kan nggak mungkin masuk ke masjid. Gitu. Nggak, misalnya umpama pakai sepatu, kita nggak masuk ke masjid dari luar, kedengeran, itu. Maksudnya kalau lagi wudhu nggak sempat gitu ya. Ibarat dalam arti kita lagi di jalan nih, ada sholat jenazah. Dalam arti kalau kita wudhu tuh nggak dapat sholatnya gitu. Iya gitu. Tapi jangan niat. Kalau Mas Ardi, kok nggak niat sholat? Ya berarti kalau niat harus wudhu gitu. Dibalikin aja logikanya. Nah, yang ini kenapa tidak sah? Nanti akan ada terima dalilnya tuh. Yang nomor 2 sholat sunnah. Sunnah apapun. Baik sunnah yang biasa maupun sunnah mutlak. Gitu. Yang ini sunnah mutlak. Jadi ada 3 sholat yang diharamkan kalau tidak ada wudhu. Gitu. Kira-kira di sini ada yang mau nanya? Karena harus bisa detail, apalagi nanti mudah-mudahan kan lulus dari sini bisa ngajarin kitab orang. Ini jadinya ada love ini loh. Alhamdulillah barakallah kan gitu. Jadi bukan asal baca kitab, jadi ya gitu. Gimana Bu Neng? Bang Rifai kayaknya udah gue mau ngopi dah. Ayo slow, dikit lagi. Ngopi mulu ya? Oke. Perkara iman. Iya. Kalau bahasa Gen Z, apa kabar lambung kan gitu. Dalilnya. Nah, dalilnya yang ini, dalilnya kan saudara nanya dong, dalilnya apa ya kalau yang sebelah sini? Ya umpama pakai dalil Quran boleh. Dalam surat apa tuh? Al-Maidah ayat 6. Ya ayyuhallazina amanu iza kuntum ila salati faksilu wujuhakum. Jikalau engkau mau sholat harus berwudu. Berarti kalau dibalik, kalau engkau tidak ada wudu tidak boleh sholat. Kayak gitu kurang lebih. Atau hadis boleh. Hadisnya hadis riwayat Imam Ahmad boleh. Gitu. Dikatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqbalullahu salatan bi ghairi tahuran. Allah tidak akan menerima salat seorang hamba bi ghairi tahuran kecuali dia bersuci. Karena ini ngaji fikih yang kata-kata tahuran tersebut dilarikan ke bersuci yakni berwudu. Kalau kita lari ke tasawuf, bersuci itu ya bersihkan hati. Kalau kita ke marifat, bersuci itu maksudnya menyucikan ruhnya. Jadi ada banyak maknanya. Karena Rasul kalimatnya ambigu, kalimatnya isim nakirah juga. Yaqbalullahu sholatan bi ghairi tohuron. Itu namanya isim nakirah karena belakangnya an semua atau un. Masih umum tuh boleh ditafsirin lebih khusus, maksudnya gitu Pak. Kalau orang tasawuf pakai ini boleh, tidak diterima sholat seorang hamba jikalau dia masih syirik, boleh juga. Tidak diterima sholat seorang hamba jika ia masih dengki kepada sesama muslim, bisa juga. Karena kita ngaji fikih, yang larinya ke wudu, gitu.
Kalau kita ngomongin tafsir boleh juga. Ini saya panjang-panjangin aja soal bapaknya pendek gitu. Ya, ngomongin tafsir, contohnya apa ya? Jalaluddin. Jalaluddin Al-Mahali. Dia ini gurunya Al-Mahali. Jadi Jalaluddin Al-Mahali ini bikin kitab dari Al-Kahfi sampai dengan Al-Fatihah. Itu gurunya Jalaluddin Al-Mahali. Dia punya murid Jalaluddin As-Suyuti. Ngelanjutin kitab gurunya. Berarti dari apa tuh Al-Fatihah? Habis Al-Fatihah apa? Al-Baqarah sampai Al-Isra. Al-Isra. Apa maksudnya ini sampai ditulis dua-duanya supaya nggak bingung nanti ke depannya bahwasanya tafsir Jalaluddin itu ada dua, ada guru dan murid dan itu beda-beda kitabnya gitu. Kebanyakan kita ngomonginnya sama padahal berbeda. Berarti kalau kita ngomongin Al-Maidah, adanya di mana? Nanya ini mah. Kalau kita ngomongin Al-Maidah, adanya di mana kitabnya? Halo ibu-ibu, gitu. Ibu-ibu biar paham juga kan. Tafsir Jalalain ini guru. Beda. Beda bukan? Beda dong, jalan lain mah beda lagi. Kalau kita kan jalan lain. Jalan lain. Diulang lagi ya. Berarti kalau kita mau nafsirin Al-Maidah, adanya di kitab gurunya apa muridnya? Yang udah tahu diamannya gantian. Yang mana Mas Ardi? Kita menafsirin Al-Maidah nih, tadi itu yang atas. Ayat 6. Kita memakai kitab yang atas apa yang bawah? Yang atas dulu. Innalillahi. Yang bawah. Yang bawah lah. Namanya As-Suyuti. Kenapa As-Suyuti? Karena dari Al-Baqarah sampai surat Al-Isra. Dikatakan oleh beliau di dalam kitabnya kurang lebih, ya ayyuhallazina amanu iza kuntum ila sholat ay wa antum muhaddisuna faksilu wujuhakum. Wahai orang-orang yang beriman, jikalau engkau mau sholat dan masih berhadas wa antum muhaddisuna, engkau berhadas, faksilu wujuhakum, basuhlah wajah. Jelas ya. Ya, jadi gitu kalau tafsir. Nah, ini sebagai khazanah kita juga, kadang-kala kita mau nafsirin sesuatu ya nggak jelas. Yang pertama, yang kedua, kok gua nyari nggak ketemu-temu ya? Ya antum beli kitab gurunya terus. Ya beda. Ya beda. Al-Kahfi yang Fatihah. Itu dia. Jadi di pasaran tuh ada dua kayak gini kurang lebih. Ya. Itu namanya beradab guru dan murid. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan nggak? Belum? Terlanjut. Bu Mai, Bu Neng, Bu Tuti, Bu Buji, Bu Yus, ada yang mau ditanyakan? Karena biar detail. Karena nanti ada salah satu yang menarik, sujud syukur atau tilawah. Kebanyakan juga salah. Muat lagi. Ya. Sholat fardu atau sholat wajib lebih tinggi sholat fardu? Heeh. Sholat fardu kan
Sholat lima waktu, sholat wajib lima waktu juga. Kalau wajib ke fardu tuh masalah hukum. Kalau wajib tuh lebih ke hukum. Kalau fardu ke ibadahnya gitu, Bu. Fardu, sunnah gitu. Tapi kalau hukum kan wajib, mubah, makruh, haram, dan satu lagi sunnah. Subhat. Gitu Bu Uneng. Contohnya kali guru. Tadi puasa dan sholat. Itu. Ada lagi? Nah, tapi ketika sudah sampai sini udah paham ya? Ini baru satu kata, yahrumu bil hadasi sholatan. Ini aja sudah sampai ngeluarin 3 kitab. Ya mudah-mudahan kita paham. Selanjutnya, tapi boleh loh sholat tanpa wudhu. Boleh. Pengecualian sholat tanpa wudhu. Pengecualian. Yang pertama yaitu daimul hadas. Dia boleh tanpa wudhu. Orang yang daimul hadas boleh tanpa wudhu. Karena kalau wudhu terus nggak bisa, dia batal. Iya, nggak sholat. Contoh dia udah wudhu, keluar wudhu lagi, nggak bisa. Ketinggalan dia, kasihan. Daimul hadas boleh. Jadi ketika kita udah berwudhu, ditambal. Kalau bapak-bapak mungkin kalau nggak punya uang ya pakai plastik perempatan kan, diikat pakai karet. Bener, walaupun dia ngocor tuh harusnya nggak boleh sholat kalau orang biasa. Cuman dia boleh sholat, gitu, daimul hadas. Atau wanita beser, ya membalut, lagi sholat keluar, mohon maaf, boleh dia sholat, lanjut. Kan saya mohon maaf bawa hadas dong. Kok bisa boleh sholat? Karena sudah di pertengahan sholat. Itu caranya. Atau istihadoh, dari istihadoh buat perempuan kadang masih ngocor aja. Udah ditambal pentiliner, dia masih keluar. Boleh sholat, kecuali dia belum sholat. Kudu wudu lagi dan diganti karena dia sebelum sholat. Adabnya apa, sunnahnya? Dia ngobrol lah. Itu yang tadinya mohon maaf langsung sholat, ini dimasak dulu. Nimang anak dulu, baru sholat, ya udah basah sininya gitu maksudnya. Berarti pengecualiannya di ketika Iya, daimul hadas. Orang daimul hadas boleh sholat tanpa wudhu, boleh. Yang nomor 2 sholat lil hormatil wakti. Berarti ngomong salawat salah tuh dari siapa? Dia boleh sholat tanpa wudhu. Contohnya di pesawat. Tidak mungkin kita tidak sholat di pesawat. Boleh nggak? Ya boleh, coba pesawat dipakai wudhu yang meledak. 400 orang yang sholat semua mau haji. Gitu. Tapi kalau ketemu air ya boleh dia diulang. Namanya apa? I'adah, bukan kodok. Diulang lagi, i'adah, bukan kodok. Sama kayak kita lagi mudik, zuhur lagi, gue masih terjebak di tol, waduh. Sholat di tengah jalan nggak mungkin, mati gue. Di pinggir jalan nggak mungkin, takut ria dilihat orang. Akhirnya sholat di mobil dia, tanpa wudhu, boleh. Menghormati waktu ketika dia udah sampai di masjid asar, i'adah sholat zuhur, bukan kodok. Kok gitu? Kan dia udah sholat, kok dikodok? Dia diulang lagi sholatnya, gitu jadinya. Kadang-kala kita sering banget lagi mudik nyebutnya kodok terus, padahal udah sholat tadinya. Itu tandanya kita was-was hatinya. Itu. Kata Kiai Haji Farudin Al-Bantani, orang was-was itu 2, orang bodoh dan orang yang dihinggapin setan, kata dia. Gitu. Karena nggak mau belajar agama gitu. Gue kodok sholat dah. Ya mungkin Agi, kan dia udah sholat ya, kok kodok? Kalau iya ada boleh mengulang gitu caranya. Jadi khusus 2 orang ini boleh dia mah sholat tanpa wudhu, boleh. Tapi kalau udah ketemu air atau debu, ya diulang lagi sholatnya. Gitu. Itu yang
Nomor pertama sholat. Yang nomor 2 ada namanya 1B. Namanya khutbah Jumat. Al-khutbah al-maqamu raka'ataini shalah. Khutbah Jumat itu menempati 2 rakaat di posisi sholat Jumat. Jadi orang-orang yang tidak datang ketika khutbah, dia tidak sholat Jumat. Karena dia tidak dengerin khutbah. Khutbah Jumat wajib pakai wudu. Tidak ada wudu, haram dia hukumnya. Kecuali, nah di sini boleh. Kecuali khutbah Id. Yang nomor 2 khutbah istisqa. Tanpa wudu makruh dia, nggak sampai haram. Tanpa wudu hanya makruh dia, tidak sampai haram. Jadi buat para bapak-bapak kalau nggak dengerin khutbah dia nggak sholat, nggak sholat. Karena salah satu termasuk rukun khutbah ialah mendengarkan isi khutbah, gitu. Khutbah Jumat yang jarang dibahas. Dan mohon maaf di Fathul Min juga kagak dibahas. Karena langsung sholatun. Khutbah Jumat. Tapi kalau khutbah Id atau khutbah istisqa boleh dia tanpa wudu. Yang nomor 2 watawafun. Tawaf. Tawaf itu wajib pakai wudu. At-tawafu manzilatis sholat. Tawaf itu setingkat dengan sholat. Oh gitu. Jadi buat para bapak ibu yang saya muliakan, mungkin baru dengar ya. Tawaf itu sama dengan sholat pahalanya. Bedanya satu. Dia boleh ngobrol nih orang tawaf ini. Tawaf boleh ngobrol. Kalau sholat kan nggak boleh. Tawaf boleh ngobrol. Cuman apa iya ke Mekah ngobrol doang? Contohnya lagi tawaf nanti suatu saat kita, lu udah beli korma belum? Belum. Tapi boleh. Cuman lu ngapain ke umroh jauh-jauh cuman ngobrol doang? Gitu. Karena ada rukunnya, ada niatnya dan ada tata caranya kalau tawaf. Cuman bedanya dia boleh ngobrol. Yang pertama tawaf tawaf rukun, contohnya apa tawaf rukun? Nah, ifadah. Dan yang mau pergi haji belajar ifadah. Yang nomor 2 tawaf wajib. Tawaf wajib itu tawaf wada dan tawaf sunnah. Namanya tawaf hudum. Ini pernah disenggol-senggol kan ya waktu SD ya? Haji tamatu, haji wada. Iya. Haji tamatu apa? Tadi katanya pernah disenggol. Iya. Haji tamatu apa? Ini wajib pakai wudu. Tidak pakai wudu dosa besar dah. Diulang lagi ya Pak. Nanti Bapak mungkin ada rezeki ke Mekah, ke Madinah. Tapi bila mana tidak ada rezeki, ada jalan lain. Kan begitu. Nonton televisi maksudnya. Bisa juga. Atau bersama wali-walinya bisa. Dia wajib pakai wudu. Lantas bagaimana kita? Imam Syafi'i kan kalau sentuhan sama wanita batal. Kita tawaf pakai wudunya Imam Malik. Jangan pakai wudunya Imam Ahmad bin Hambal karena terlalu jomplang perbedaannya. Kalau Imam Malik itu harus digosok, namanya tadlik. Tambah 1 rukunnya. Jadi wudunya pakai Imam Malik. Ditadlik jadi kudu digosok. Kalau wudu nanti satu saat kayak gini gitu. Tuh nanti. Kenapa nggak boleh Imam Ahmad bin Hambal? Terlalu panjang dia. Furdu wudunya terlalu banyak. Imam Malik yang simpel cuman menggosok
aja bedanya. Kalau kita kan Imam Syafi'i boleh diginiin dong ya. Tapi kalau Imam Malik nggak sah, dia mesti dipegang, digini-giniin, digosok. Itu bedanya. Persentuhan boleh sama wanita tanpa syahwat, dengan syahwat batal. Nanti nyolek mulu bang, kan gue nggak ada syahwat, bisa aja. Ntar Om Agi mungkin sama orang Pakistan kali ya, nyenggol-nyenggolan mulu, kan lagi tawaf, wat lagi agoy. Buat para bapak ibu yang mungkin nggak ada duit ke Mekah hari ini, bisa boleh nanti sholat 2 rakaat lalu duduk, garislah dari dengkul kanan ke dengkul kiri itu seret, bacalah ihdinas siratal mustaqim dan Al-Fatihah. Gitu. Sama aja ziarah ke Nabawi, itu sama. Iya nanti dah kan gitu. Gitu. Jadi wudunya pakai Imam Malik aja ini, yang ini. Wudunya pakai Imam Malik. Karena tidak jauh beda Pak. Sama Imam Syafi'i bedanya di gosoknya doang. Ditadlik namanya. Tapi dengan catatan di Madinah Imam Syafi'i lagi. Ya kan udah kagak sentuhan sama wanita, bisa aja nanti. Nah, kalau yang ganjen-ganjen seneng. Siapa namanya? Yang nomor 3 wasujudun. Sujud itu mesti pakai wudhu. Sujud itu ada 2, ada namanya sujud syukur. Dia ada namanya niat. Niat sujud syukur mungkin sudah pada dengar. Nawaitu sajadah syukri sunnatalillahi ta'ala. Tanpa niat ndak sah. Nawaitu sajadah syukri sunnatalillahi ta'ala. Yang kedua ada rukunnya. Rukunnya ada 7. Hilang 1 batal. Gitu. Kenapa dinamakan sujud syukur? Sujud syukur jika 2 Bu, kalau enggak 2 enggak sah dia. Yang pertama dapat nikmat mendadak. Jadi kalau enggak dapat nikmat mendadak, dia haram untuk sujud syukur. Contoh, istri dikasih duit sama suami, ya biasa nikmatnya, kecuali sebulan sekali baru alhamdulillah. Dia mungkin sujud syukur karena emang langka. Ya bener kan, tapi kalau setiap, mohon maaf, rutin dari muda ya berarti nikmatnya biasa. Iya. Kayak karyawan dapat gajian nggak perlu sujud syukur karena nikmatnya biasa. Karena setiap bulan pasti dapat, kecuali bonus. Kalau bonus kan dadakan. Tahu aja gue ada duit dapat bonus, alhamdulillah gitu misalnya. Tapi kalau gajian enggak. Karena gajian nikmat yang biasa. Buat para laki-laki tiba-tiba sujud syukur. Kenapa? Istri gue gak ngomel 2 seminggu. Alhamdulillah ya Allah. Mendadak tuh. Nikmat mendadak. Bener mendadak itu. Karena 3 minggu ngoceh mulu. Itu kan. Misalnya. Seminggu gak ngomel sujud syukur suaminya. Alhamdulillah ya Allah. Nikmat mendadak tuh. Misalnya. Cuman gak nyindir ini mah. Yang nomor 2 terhindar dari bala. Contohnya kita mau kecelakaan harusnya sujud syukur. Kalau belum ada wudu dulu baru sujud itu. Iya, gitu. Nah, rukunnya apa aja? Ada 7. Yang pertama, niat dengan takbir. Ditulis kayak, waduh panjang juga nih. Yang pertama, niat bersamaan dengan takbir. Seperti sholat. Yang nomor 2, takbiratul ihram.
Jadi berbarengan Allah nawaitu saja ada syukri gitu. Allahu Akbar gitu. Yang nomor 3 apa? Sujud 1 kali. Sujud sekali dengan doanya, bacaan tasbihnya Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdi 3 kali. Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdi subhana. Yang nomor 4 biar muat di sini aja gitu. Tuma ninah seperti sholat. Kudu tenang. Buru-buru gak dapet ya. Nomor 5 duduk tasyahud akhir. Nomor 6 salam. Nomor 7 tertib. Nah, ini rukun sujud syukur, hilang 1 nggak sah, dosa besar dia kalau ngelakuin. Makanya saya dulu pernah bertanya pada Kiai Benyamin, ini gimana nih? Pemain bola pada sujud syukur, dosa besar itu dia. Waduh. Makanya saya semenjak itu jarang nonton bola gitu. Kita nonton jadi dosa ya. Nggak tahu deh. Gitu. Bisa aja mancing-mancingnya. Gitu. Buka aurat juga dulu. Iya, buka aurat, benar. Padahal kalau kata Kiai Benyamin, dia nggak perlu sujud syukur juga nggak apa-apa sebenarnya. Ngapain harus sujud syukur gitu? Maksudnya gini-gini aja, banggain Garuda gitu loh, nggak perlu sujud. Karena dia dosa besar, dia ibadah dimain-mainin, nggak pakai nutup aurat dan dia nggak pakai ininya rukunnya. Ini mah bukan nakut-nakutin, emang kayak gitu Pak. Gitu, jadi sujud syukur kayak di TV dapat duit, tiba-tiba sujud nggak bisa, mesti wudhu dulu, madep kiblat, takbir Allahu Akbar, niat turun, Subhana Rabbiyal A'la, duduk tasyahud akhir, Assalamualaikum, baru doa, Allahumma inni minas sajidin, nas'aluka minas sajidin, ya Allah berikanlah kami apa yang diberikan orang kepada orang yang sujud. Kalau kita ribet bahasa Arab, ya Allah makasih ya Allah, udah gitu doang. Kita mungkin ribet bahasa Arab, jadi bahasa Indonesia baik. Gitu. Jadi diulang lagi, tidak boleh sujud syukur kalau nggak ada 2, nikmat mendadak atau terhindar dari bala, nggak boleh. Tiba-tiba sujud syukur kagak boleh dia, karena nggak ada sebabnya. Gitu, nggak ada sebabnya. Saya tahu misalnya, ya. Anak kita lulus UI misalnya, kan mendadak tuh, jangan langsung sujud, ambil aja dulu wudhu, masuk ke musola sujud syukur gitu, itu boleh. Nanti takutnya ente dilihat orang di mall tiba-tiba sujud, astagfirullahaladzim, ini ajaran siapa ini kan gitu, ntar salahin lagi kiainya, ini ajaran siapa ini, gitu. Tapi kita sujud syukur sering ya? Apa jarang? Innalillahi. Boleh contohin, siapa yang mau nyontohin? Gi, contohin Gi. Ayo Pis, contohin Pis. Bro, itu tutup tasyahud akhirnya beserta doa itunya bro? Enggak, duduk tasyahud doang. Duduk doang. Iya. Makanya sekarang saya nggak nulis doanya kan. Jadi Hafiz ibarat kata dapat nikmat mendadak mau kawin. Allahu Akbar, sedekap, turun. Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdi 3 kali, duduk tasyahud akhir. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Angkat doanya. Ya Allah makasih. Iya udah gitu doang. Kayak gitu jadinya. Jadi ada aturan mainnya. Nggak tiba-tiba sujud doang, mana mandep timur lagi. Apa tuh Pak? Tadi pas waktu Allahu Akbar itu dibarengin dengan niat ya? Iya ini yang pertama. Kan susah dalam hati. Masa kita begini sama Hafiz? Niat kan dalam hati kan nggak dengeran. Nawa itu sunata sajadah sakri. Gitu. Ibu paham boleh kalau mau nanya sebelum dilanjut ke sujud tilawah.
Tapi ada orang habis sholat, habis tahiyat, habis doa, selesai dia sujud, itu sujud apa nih? Sujud apa tuh? Pokoknya dia habis selesai sholat tuh, ya kan doa, zikir gitu. Habis itu dia tiba-tiba sujud dulu. Ya ini mungkin dia sujud syukur, dapat Tidak nikmat berdiri. nikmat mendadak, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Jadi sujud syukur bisa duduk, bisa berdiri, bebas posisinya. Kalau lagi duduk nih, lagi bisa sholat dia sujud lagi, bisa dapat nikmat mendadak atau itu dari bala boleh. Cuman nggak boleh bohong. Maksudnya bohong, ya kadang-kadang kita sujud sendiri tanpa sebab ya nggak bisa dia. Gitu Fis. Cuman kalau dia punya maksud lain, gue mau sujud berdoa dan lain, bebas itu mah. Kan dia nggak sujud syukur, bebas. Bebas. Gil liatin Pi. Hah? Sujud doa. Sujud doa. Iya. Bukan sujud syukur. Bukan sujud syukur. Iya. Ya udah tahu. Yang nomor 2, sehabis sujud syukur, sujud tilawah. Yang sering dilaksanakan biasanya di pondok pesantren. Sujud tilawah itu ada 2. Ada di dalam sholat, ada di luar sholat. Contoh di luar sholat dulu biar gampang. Apa? Baca ayat sujud. Kalau ayat sejadah doang sama surat. Baca ayat sujud. Contoh lagi, baca surat Al-Alaq. Tiba-tiba dia sudah sampai di akhir wasjud waqtarib. Dia harus sujud tuh dia. Dia harus sujud. Kalau posisinya duduk langsung sujud. Kalau dia mau berdiri ya boleh takbir lagi gitu. Kalau di luar sholat Berarti kalau lagi posisi duduk nggak perlu takbir gitu. nggak perlu takbir, langsung sujud. Tapi dia mengucapkan Allahu Akbar gitu. Langsung sujud dia. Tapi kalau dia mau berdiri boleh lagi. Contohnya lagi, ada habis. Jadi habis lagi baca Quran misalnya. Halo. Iya, baca Quran duduk. Bebas mau tiduran juga boleh. Ya duduk baca Quran aja, biasa baca Quran. Ya masjid waktarib dah gitu dah. Iya langsung sujud. Nggak mungkin karena mentok Quran. Nah Quran di sini, lu pindah dulu dong. Dulu Qurannya lah. Sepik-sepiknya gitu dong. Gimana sih? Qurannya sini, dia sujud tuh begini. Mentok Quran dong. Wasjud waktu itu. Ya taruh, baru sujud dia langsung gitu. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Berarti pas lagi ngucap Allahu Akbarnya niat tuh Niat gitu. tanpa takbir ya. Tanpa takbir. Kalau lagi baca Quran, ulang Pis. Wasjud pelan-pelan ya. Jangan doa kan baca Quran. Kayak ini. Oh iya. Boleh gini dah. Misalnya wasjud waqtarib, taruh dulu Allahu Akbar. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Gitu. Boleh berdoa langsung. Kenapa boleh berdoa langsung? Karena ayatnya ayat terakhir, nggak dilanjutin. Beda hal kalau ayat pertengahan, dia harus ngelanjutin lagi, nggak boleh berdoa. Itu bedanya. Kalau yang dari sholat ya gitu ya. Ada sholat ini nanti dalam sholat. Gitu. Kalau di dalam sholat, ketika makmum mendengar imam. Makmum dengar imam. Apa aja? Ada 15 surat. 15 surat yang mesti sujud kalau dengar. Termasuk lagi di jalan, kadang saja saya juga suka repot tuh kalau dengar sesuatu begitu. Karena kalau nggak sujud Pak, kalau dalam ilmu tasawuf dia bangkang tandanya. Orang Tuhan minta lu sujud lu naik motor. Ya makanya para imam yang masjid-masjid apa ya saja ada sih yang disetel kan gitu. Ya kan saya dengar. Gitu. Kayak buru-buru harus nyari pom bensin sujud. Gitu. Ini ibarat kata gini, kata Allah tuh nyuruh
namanya kan apa sih itu yang bantuin masjid, marbot, nyetel suara, bacanya ayat sajadah. Saya denger kan, ya mau sujud harusnya, tapi kan saya nggak mungkin sujud di motor. Saya langsung buru-buru pom bensin gitu loh. Makanya dulu kata Pak Kiai, makanya kalau nyetel di masjid jangan ayat sajadah, yang biasa-biasa aja. Takutnya orang lain yang sudah paham agamanya, ya begitu. Atau yang baru paham, mesti sujud dari mobil. Tabrakan. Jangan begitulah. Yang pertama itu surat Ar-Raf ayat 206. Surat Al-A'raf 206. Yang nomor 2 Ar-Ra'd ayat 15. Yang nomor 3 An-Nahl ayat 50. Yang nomor 4 Al-Isra ayat 109. Yang nomor 5 surat Maryam ayat 58. Yang nomor 6 Al-Hajj ayat 18. Yang nomor 7 Al-Hajj juga ayat 77. Yang nomor 8 Al-Furqan ayat 60. Ketinggalan nggak? Belum ketinggalan kan? Yang nomor 8 Al-Furqan ayat 60, nomor 9 An-Naml ayat 26. Nah baru yang nomor 10 yang Om Agi sebut As-Sajadah ayat 15. Makanya disebutnya baca ayat sujud, bukan baca ayat As-Sajadah karena ayatnya 15. Yang nomor 11 As-Sod ayat 12. Yang nomor 12 Al-Fusilat ayat 38. Yang nomor 13 An-Najm, bintang artinya, ayat 62. Nomor 14 Al-Insyiqaq ayat 21. Ya, Al-Insyiqaq. Yang nomor terakhir 15 Al-Isra ayat 19. Gitu. Al-Alaq, mohon maaf salah saya. Al-Alaq, Iqra ya, nomor 15 Al-Alaq ayat 19. Salah tuh, mohon maaf. Berarti Om Agi masih seger deh. Berarti hukumnya wajib ya? Hah? Hukumnya wajib ya? Hukumnya wajib pasti. Ini hukumnya. Ya iya. Hukum sujud tilawah itu. Ya iya kalau pakai wudu. Kalau sedikit sholat Al-Alaq ayat 19 ya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqal insana. Di sholat Jumat biasanya pakainya yang sabbi isma rabbikal ladzi. Om Agi bilang apakah ini wajib? Jadi gini Bu, ada kaidah di dalam kitabnya tuh Salalimul Fudolah ala bidayatul azkiya wa tariqul auliya, dikatakan barang siapa orang yang menjaga adab dia akan dijaga oleh Allah sunnahnya. Barang siapa yang menjaga sunnahnya dia akan dijaga oleh Allah wajibnya. Barang siapa yang menjaga wajibnya dia akan dijaga Allah daripada yang haram-haram. Ini namanya adab. Kalau kita udah beradab, sunnah pasti ngerjain, gitu maksudnya. Kalau sunnah ngerjain, pasti wajibnya ngerjain dia. Kalau wajibnya ngerjain, dia nggak mungkin ngerjain yang haram. Kita baru sampai titik menjauhi yang haram. Ya nggak apa-apa, belajar. Gitu. Kan belajar. Selanjutnya, ya udah habis. Selanjutnya ada sedikit mungkin ilmu loncatan. Jadi kalau kita nanti salam di akhir, salam assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Itu salam kita, kalau kita bermakmum, yang pertama mesti menjawab imam dulu. Imam ngomong nih assalamualaikum, dalam hati mesti jawab waalaikumsalam warahmatullahi. Baru salam ucap. Belum, tak dulu. Buru-buru banget, tak dulu. Kan belibet lidah. Yang pertama mesti dijawab dulu ketika imam jawab assalamualaikum warahmatullahi. Kita jawab tuh waalaikumsalam warahmatullahi. Baru kita niatin keempat. Yang pertama niat keluar sholat. Di dalam kitab Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab karya Imam An-Nawawi, itu tafsiran beliau begitu tuh kalau kita ngaji sama yang Al-Bantani.
niat keluar sholat, nawaitul huruja minas sholati, minimal ada terlintas dalam hati gitu. Alhamdulillah Pak Mandusnya nggak muat. Jangan nyuruh begini, kagak muat saya nggak bisa kayak buat soalnya. Dia udah ngeliatin, ada space kosong bisa aja. Jadi minimal yang pertama ketika imam jawab salam, kita mesti jawab imam dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi. Lalu yang pertama niatin nawaitul huruja minas sholati. Yang nomor 2, niat salam untuk si imam, malaikat hafazah, dan orang beriman. Jadi niatnya ada 4 tuh di akhir. Kalau ke kanan bacaannya assalamu lil malaikati wal imam wal maktum. Pernah dengar gitu? Ya nggak apa-apa. Jadi gini nih. Imam coba pandang ngomong, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya jawab dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi dalam hati. Saya mau ngucapin assalam nih. Cuman kan belum sunnah karena dia masih sekali. Ya, coba ngomong lagi Pak. Assalamualaikum. Baru saya niat dalam hati nawaitu huruja minas sholati. Saya niat juga assalamu lil malaikati wal imam wal maktum. Assalamualaikum warahmatullahi. Itu. Diam lagi. Assalamualaikum. Terus assalamualaikum gitu. Ada 2 kali jadinya. Yang bacaan kanan dalam hati assalamu lil malaikati wal imam wal maktum. Assalamu lil malaikati wal imam wal maktum. Iya. Maktum itu maksudnya orang beriman sebelah kanan. Atau yang tersembunyi, maktum itu yang tersembunyi. Atau yang zohir-zohir bebas. Ini yang kanan nih kayak guru. Iya, yang kiri assalamu lil malaikati wal ma'mum wal ma'mumil lazi alal yasir atau alal yasar. Makmum bil Lazi alal yasar. Ya, minimal itu tuh. Sudahkah kita niat begitu dalam sholat? Alhamdulillah. Apa tuh? Lil malaika. Lil malaikati wal ma'mum. Lil ma'mumil lazi sebenarnya lil ma'mumil lazi alal yasar. Bil ma'mumin lazi. Alal yasar. Alal yasir. Iya. Kalau berjamaah, kalau lagi sendiri berarti kan dihilangin dong imamnya gitu ya. Kalau sendiri nanti imam juga. Nah kita kan sendiri. Itu. Berarti kalau ke kiri berarti assalamualaikum lil malaika. Iya, boleh. Yasar gitu. Iya, boleh. Cuman dalam hati aja, nggak perlu dilafasin. Jadi diulang lagi, ketika mau salam, minimal jawab dulu salam imam dalam hati. Menjawab salam itu hukumnya? Kok nggak dibaca kita? Ya enggak apa-apa. Yang nomor 2, niat dulu mau keluar sholat. Yang nomor 3, niatin bacaan itu untuk imam, malaikat hafazah, makmum, orang beriman sebelah kanan, dan orang beriman dimanapun dia berada. Cuman kan panjang gitu. Kok gitu guru dalilnya? Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu warahmatullahi wabarakatuh. Nabi diuluk salam oleh Tuhan. Nabi jawab salam nggak? Enggak dia. Assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Kita harus begitu nyontoh Nabi. Kalau kita kan coba assalamualaikum ya abi, waalaikumsalam ya Allah. Oh, waduh. Nawaitul huruja minas sholati. Tandanya apa? Nabi nggak lupa sama kita itu. Begitupun imam ngucapin salam, assalamualaikum. Imam nggak lupa sama kita karena dia bermakmum. Kita
Assalamualaikum. Maksudnya diem, kita jawab. Berarti kalau niat yang itu, Apa tuh? yang tadi yang buat malaikat ini. Itu terlintas aja. Tapi dalam bahasa Indonesia pun Boleh, bahasa Indonesia boleh. Ya. Boleh. Boleh Bu, pakai bahasa Indonesia, nggak bisa pakai bahasa Arab. Salam ini untuk para malaikat, Iya, makmum dan orang-orang soleh gitu. iya. Jadi nggak pasti pakai bahasa Arab boleh. Karena dalam hati boleh. Berarti niat saya niat keluar sholat itu juga. Iya. Makanya mohon maaf ya Bu atau Bapak pernah sholat sama Kiai gak? Karena suka lama salamnya. Oh, itu. Ya kayak gitu. Dia niat dulu ya. Ini niat dulu. Kalau kita kan Assalamualaikum. Lamcing. Lamcing kan sebutannya. Iya, salam lencing. Salam lencing. Gitu. Udah apa aja? Udah apa aja lama-lama gitu. Udah jam 11 nih. Gitu. Ada yang bertanyakan kah? Lamcing. Cukup kah? Gitu. Bagus banget sama lamcing. Salam lencing. Itu rahasia sholat yang jarang diketahui yang tadi salam. Kayak diinget-inget dia, imam jawab salam, kita jawab dulu. Habis itu uluk salam balik. Kan dia kayak Assalamualaikum, ya masih ada nih samping ada imam Waalaikumsalam, cuma dalam hati. Gitu. Ini imam Assalamualaikum ditimpa lagi. Jadi kayak ngelawak ya sholat. Gitu. Ini namanya adab batin di dalam sholat. Guru saya pernah. Apalagi tuh? Ya orang lagi sholat, saya kan lagi gak sholat ya. Iya. Jadi gue ucap salam tuh, saya jawab guru. Ya boleh. Saya diomelin. Oh siapa sama dia? Kagak mau ada loh. Lu begitu. Lo nanti gue ucap salam pasti saya kagak boleh jawab. Jadi, boleh lah. Kayak orang kelar sholat nih. Misalkan nih Hafiz sholat. Saya udah duluan dong. Kagak lagi gak sholat juga. Saya udah sholat duluan gak gitu kan. Jadi misalnya sholat depan saya. Dia keluar kan pasti Assalamualaikum. Saya jawab Waalaikumsalam. Itu nggak apa-apa kan bro? Gak apa-apa. Kenapa sholat mesti pakai ilmu? Kadang gak enak. Contoh, kadang dia udah salam duluan, ya dia ngadep depan ke saya. Ampun dah. Halo. Gitu, makanya salam nunggu imam 2 kali dulu. Ini imam sekali udah nengok dia. Kita nengok, dia nengok. Kan malu. Kurang lebih begitu. Ada yang ditanyakan kah sebelum ditutup? Alhamdulillah kayaknya pada pintar nih. Gitu. Yang sujud tilawah dalam sholat dulu mau nanya itu imam itu kalau misalnya mau sujud tilawah harus ngasih tahu makmumnya dulu sih sholat. Bijaknya begitu. Saya mau baca surat ini gitu ya. Iya, bijaknya ya, tapi ilmunya nggak mesti ngasih tahu. Karena kita selalu nyari sendiri kan ilmu. Semua orang wajib menuntut ilmu, tapi bijaknya ngasih tahu. Jangan berantakan. Iya. Contoh nih Ustaz Ardi, contoh. Imam tiba-tiba nggak ngasih tahu baca ayat sajadah, dia sujud sendirian, boleh gak? Boleh, boleh dia. Langsung diri lagi. Kok gitu? Ditegur sama makmumnya. Antum kalau sholat, kalau baca ayat sajadah bilang-bilang dong gini. Wah emang kenapa? Berarti dia jago fikih nggak jago tasawuf. Nggak bijak. Gitu maksudnya. Mamu subhanallah semuanya mau. Halas, pahim nak? Insya Allah. Bisa aja. Biasanya pahim tuh ente. Bisa aja dia. Kalau halas ya udahlah kita tutup materi kita hari ini, mudah-mudahan bermanfaat buat semuanya. Lalu kita kirim hadiah Fatihah kita buat kawan-kawan kita yang sedang sakit, semoga Allah angkat penyakitnya, Allah berikan kesembuhan lagi buat kawan-kawan kita yang anaknya sedang sekolah, semoga lancarkannya sekolahnya, di pesantrennya, di pondoknya, di kuliahannya, dimanapun mereka berada. Yang mau menikah semoga lancarkannya, yang mau melahirkan 7 bulanan semoga Allah lancarkan persalinannya, yang mau menikahkan anaknya semoga Allah lancarkan urusan-urusannya. Bagi kawan kita yang sedang mencari penghidupan dunia semoga Allah tolong. Bagi kawan kita yang sedang mencari jodoh semoga Allah tolong. Salamul Fatihah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil amin. Kita baca apa? Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad ya Rabbi salli